A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada para orang tua. Amanah tersebut harus dijaga dengan baik dan kelak para orang tua akan bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan kepadanya. Jika amanah dilakukan dengan baik dan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka pahala bagi mereka sangatlah besar di sisinya. Namun bila amanah tersebut tidak dilakukan dengan baik atau bahkan tidak sama sekali orang tua lakukan, maka sungguh balasan atas apa yang dilakukan sangat pedih dan keras, bahkan bisa menjadi sebab orang tua mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam sabdanya perihal tanggung jawab orang tua atas anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan pendidikan yang terbaik." Tanggung jawab sebagai orang tua sungguh besar dalam mendidik anak, membimbing mereka agar menjadi anak yang bakti kepadanya, agama, nusa dan bangsa, serta bermanfaat bagi orang lain. Wahai para orang tua, tulus dan ikhlaslah dalam memberikan pendidikan dan mengajari anak. Jangan pernah menganggap anak sebagai beban dalam kehidupanmu. Justru mereka adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang tua yang harus disyukuri keberadaannya. Betapa banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun menikah, tapi Allah belum takdirkan mereka memiliki anak. Mungkin bagi orang tua yang sudah Allah berikan keturunan, jagalah mereka, didiklah mereka, bimbinglah mereka menggapai masa depannya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah lupa dalam sujudmu mendoakan keberkahan baginya. Harapan kita semua sebagai orang tua adalah sama, yakni mengharap anak-anak yang soleh-solehah sehingga menjadi investasi akhirat bagi kita. Maka untuk mendapatkan itu semua, orang tua di dunia harus mengupayakannya dan mengusahakan serta mereka mau belajar menjadi orang tua yang baik bagi putra-putrinya. Orang tua adalah contoh dan teladan pertama yang anak lihat dan tiru di rumah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk para orang tua agar mempersiapkan dirinya untuk masa depan anak-anaknya. Pendengar yang budiman, ada 13 permintaan anak yang mungkin tidak pernah mereka ucapkan, tetapi pada hakikatnya itu semua dapat mempengaruhi perkembangan dan masa depan mereka. 1. Cintailah aku sepenuh hatimu. Anak secara tidak langsung hanya mengenal sosok ayah dan ibu pertama kali dalam hidupnya, karena ayah dan ibulah yang senantiasa mereka lihat dan dengar serta selalu membersamai dirinya. Di saat menangis, di saat senang, bergembira, orang tuanya lah yang selalu berada di sisinya. Oleh sebab itu, secara tidak langsung ayah dan ibulah menjadi malaikat dalam diri dan hidup anak. Maka biasanya anak menyerahkan sepenuhnya kehidupan mereka sampai nanti tiba saatnya anak dewasa dan mandiri. Maka anak sangat berharap mereka dicintai dan disayangi oleh malaikat-malaikat yang ada di hidupnya, yakni para orang tua. 2. Jangan pernah marahi aku di khalayak orang ramai. Ketahuilah bahwa terlalu sering memarahi anak di depan orang banyak tidaklah baik. Mereka seiring usia akan bisa merasakan kekecewaan bila sering dimarahi di depan orang banyak.
Biasakan menyelesaikan masalah berdua bersama anak. Bila ada hal-hal yang memang perlu kita ingatkan dan beritahu. 3. Jangan bandingkan aku dengan kakak, abang, adikku atau orang lain. Masing-masing anak memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak kita dengan orang lain atau bahkan dengan adik atau kakaknya sendiri. Selalu membandingkan anak hanya akan membuatnya pesimis dalam menggapai masa depannya. Orang tua harus banyak belajar kalimat-kalimat yang sekiranya tidak membuat anak-anak kecewa atau sampai tersinggung. Mendisiplinkan anak adalah perkara yang sangat penting. Jangan sampai karena sayangnya orang tua bisa membuat mereka semaunya dan melanggar akhlak yang ada. Maka konsep pendidikan kasih sayang dan kedisiplinan harus berjalan berbarengan. Tegas dalam mendidik anak tidak dilarang, dan memberi kasih sayang terhadap anak adalah sebuah keharusan. 4. Ayah dan bunda, jangan kalian lupa, aku ini adalah fotokopimu. Anak adalah representasi dari kedua orang tuanya. Maka di dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepadamu. 5. Kian hari umurku kian bertambah, maka jangan selalu anggap aku anak kecil. Dalam kondisi yang seperti itu, biasanya anak-anak sudah mengerti akan dirinya dan kehidupannya. Oleh sebab itu, orang tua harus mampu menjadi pendengar yang baik dan menghargai pendapat anak. Seiring bertambahnya usia mereka, maka kecerdasannya pun semakin meningkat dan pengalaman hidup mereka kian bertambah. Tetapi orang tua juga harus tetap mengontrol perkembangan buah hati tercinta. Jangan sampai mereka terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. 6. Biarkan aku mencoba, lalu beritahu aku apabila salah. Anak seiring bertambahnya usia, eksperimennya kian meningkat. Mereka senantiasa ingin mencoba hal-hal baru yang belum sama sekali mereka coba. Maka tugas orang tua adalah membimbing serta mengarahkan mereka untuk mencoba hal-hal yang bermanfaat untuk perkembangan dan masa depannya. 7. Jangan ungkit-ungkit kesalahanku. Mungkin orang tua harus bersabar ketika anak melakukan kesalahan. Itu adalah sebuah ketidaktahuan dan harus dijelaskan oleh orang tua, bukan mengungkit-ungkit kesalahan tersebut. 8. Aku adalah ladang pahala bagimu. Anak adalah investasi akhirat. Jadi didiklah mereka dengan pendidikan yang terbaik sesuai dengan zaman mereka. Jangan pernah berharap anak menjadi orang lain, tapi jadikanlah mereka dirinya sendiri sesuai dengan bakat dan minat yang ada. 9. Jangan memarahiku dengan mengatakan hal-hal buruk. Bukankah apa yang keluar daripada lisanmu sebagai orang tua adalah doa bagiku? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho orang tua adalah ridho Tuhan juga, dan murka orang tua adalah murkanya Tuhan juga. Semarah apapun kita kepada anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata laknat atau kalimat-kalimat buruk. Ketahuilah semua perkataan adalah doa bagi seorang anak. 10. Jangan melarangku hanya dengan mengatakan jangan, tetapi beri penjelasan kenapa aku tidak boleh melakukan sesuatu. Terkadang anak ingin mengetahui kenapa ini dilarang dan itu dilarang. Maka berlapang dadalah wahai para orang tua dalam memberi tarbiyah atau pendidikan kepada anak. Insya Allah dengan kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik bisa menjadi ladang pahala bagi para orang tua. 11. Tolong ayah ibu, jangan rusak mentalku dan pikiranku dengan selalu kau bentak-bentak setiap hari. 12. Jangan menyeret aku ke dalam masalahmu yang tidak ada kaitannya denganku. Kau marah sama yang lain, tapi anakmu sebagai imbasnya. Orang tua harus bijak memposisikan keluarga, terutama pada anak. Ketika ada masalah yang dihadapi, sebisa mungkin bersama anak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang bijak. Jangan sampai mereka menjadi imbas kemarahan kita. 13. Ayah ibu,
Aku ingin disayangi dan dicintai karena Engkaulah yang ada dalam kehidupanku dan masa depanku. Pendengar yang budiman, demikianlah 13 permintaan anak yang mungkin tidak pernah mereka ucapkan kepada para orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang tua yang mampu mengembang amanah yang diberikan, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa, serta menjadi ladang pahala kita ketika sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.